إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين، وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء من الشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين والمقربين، ثم إلى سادتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم، ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الدوسي الطبراني الشافعي قدس الله سره ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقد تبين على القطع أن العظيم الهائل وإن لم يكن معلوما. وقد تبين, dan sungguh benar-benar jelas, alal qat'i secara pasti, annal azima sesungguhnya sesuatu yang agung, yang besar, al-haila yang sangat besar, sangat istimewa, sangat luar biasa, itu al-hail. Wa illam yakun, meskipun sesuatu yang azim itu tidak ada makluman diketahui, dalam arti meskipun ia tidak banyak diketahui oleh orang, fabil ihtimali, maka dengan adanya kemungkinan akan sesuatu yang besar tadi itu, yuqaddamu, layak untuk didahulukan, diutamakan, al yaqini al mustahqari, daripada sesuatu yang meyakinkan tapi nilainya rendah, di bawah. Fa inna kauna syai'i, maka sesungguhnya keberadaan sesuatu itu aziman, sebagai sesuatu yang besar, yang agung, wa mustahqaran, dan sebagai sesuatu yang rendah, adalah idhafatun, itu adalah bersifat tambahan atau adjektiva. Karena kata azim sesuatu yang besar, atau sebaliknya kata yang kecil atau yang bawah, itu adalah bentuk kata sifat, mensifati sesuatu yang lain. Karena itu dia bersifat tambahan, tambahan dari sesuatu wujud nilai yang ada. Dalam arti begini, kita kemarin kan membahas di sini yang ketiga, ada orang itu, jika ada orang yang memandang atau menduga, jika ada orang yang menduga bahwa keyakinan yang diyakini oleh kaum Dahriyah, atau dalam tanda kutip orang-orang ateis, atau walaupun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tidak menyebut secara spesifik itu Dahriyah, karena kata Dahriyah itu yang walaupun ada sejak dulu, cuma di dalam kitab ini Al-Ghazali tidak menyebut secara spesifik kata Dahriyah atau ateisme. Cuma karakternya adalah yang sebenarnya ada kelompok, kelompok apa saja yang secara keyakinan satu, mereka itu sebelum ada di dunia ini dianggap tidak ada, lalu ada di bumi ini, kemudian ketika mati ya tidak ada lagi. Itu satu. Berarti mereka ini adalah kelompok yang tidak yakin akan adanya hari kebangkitan dan hari dihimpunnya manusia. Siapapun kelompoknya, apapun alirannya, namanya apa saja terserah. Yang jelas kalau masuk dalam akidah ini, keyakinan ini, ya masuk di sini. Satu. Yang kedua, kelompok ini meyakini bahwa perbuatan baik manusia, ketaatan, atau kemaksiatan tidak ada konsekuensi apapun.
Ketaatan tidak berdampak apapun terhadap hari kesudahan, demikian juga kemaksiatan. Nah itu, maka terhadap keyakinan seperti ini, siapa yang menduga? Ini menduga nih, dengan dugaan yang kuat bahwa itu benar. Walaupun dalam konteks dugaan. Maka barang siapa yang menduga ini benar dan pada saat yang sama, ternyata dia juga membenarkan berita yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Kalau nabi kita membawa Al-Quran dan memberitakan tentang akhirat kan, di saat yang sama dia juga percaya walaupun itu bu'dun itu ya satu keyakinan yang lemah sebenarnya. Tapi dia ada dalam hatinya kepercayaan itu akan adanya akhirat. Cuma di saat yang sama dia menduga keyakinan ateisme ini ono bener. Maka orang yang seperti ini itu taubahnya seperti seseorang yang datang kepada raja, ya duduk di sebelah raja, lalu di situ kemudian ada istri raja. Kemudian dia berusaha untuk melakukan sesuatu untuk siapa? Bukan untuk raja, tapi untuk istri raja tadi itu. Maka ada dua kemungkinan. Satu, ya, dia menduga bahwa apa yang akan dia lakukan atau apa yang dia lakukan itu bisa membuat si raja itu senang, sehingga kalau raja itu senang maka dia akan dapat dinar, dapat dolar, dapat rupiah atau dapat harta. Kemungkinan yang kedua sebaliknya, justru apa yang dia lakukan itu justru membuat raja tidak suka. Jadi nggak tahu ya apapun ya itu jenis perbuatannya, jelas bisa kemungkinan itu raja nggak suka. Nah, ketika raja tidak suka, apa konsekuensi? Satu, dia pasti dihukum. Nama baiknya akan tercemar. Bahkan dia bisa saja disiksa, dihukum, menghabiskan seluruh usianya. Sama-sama ada konsekuensi. Dua kemungkinan ini sebenarnya. Dua kemungkinan ini sama-sama ada konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama, konsekuensi logis yang bersifat positif. Dapat apa? Dinar. Dan itu hadiah itu sifatnya adalah sementara dan cepat sirna dan musnah. Namanya dinar, guys, dino kita telat. Rupiah dipakai setiap hari, nggak lama ya semakin berkurang. Sedangkan dampak konsekuensi logis yang kedua adalah apa? Dihukum bahkan bisa seumur hidup dia. Maka dari sini itu dua konsekuensi yang sebenarnya tak seimbang. Antara konsekuensi yang negatif dengan konsekuensi yang positif tak seimbang. Negatifnya jauh lebih berat sebenarnya daripada yang positif nih. Jauh lebih berat. Karena itu lek akal ini sehat waras. Mesti nih yaktahimu terus Al-Ghazali. Ya kowe aja nyebur ning kono sekali enggak usah melakukan itu. Dalam arti ngeten. Ya kowe gak usah kecek untuk ikut-ikut menduga bahwa ini benar. Yus kalian aja langsung divonis batil ini. Ini keyakinan yang enggak benar. Karena orang yang meyakini akan adanya berita yang dibawa oleh Nabi itu kan masih mukmin dia. Tetapi jangan masih menduga keyakinan lah. Nah, ini yang berbahaya. Kalaupun dia dapat seandainya pun ternyata dugaannya itu benar. Orang-orang yang dalam konteks kajian kita yang ternyata hidup di dunianya memang bahagia dalam arti menemukan harta, berglamor dengan harta benda, hidup nyaman, enak, ya.